Bapak Ajin terkait dengan penerimaan CPNS di Papua, khususnya Papua Pegunungan. Mungkin tanggapan Bapak sebagai tokoh agama bagaimana? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua, pokoknya agama unsur agama Islam di Provinsi Papua Pegunungan. Terkait dengan penerimaan CPNS, sesuai dengan tujuan kehadiran negara dengan undang-undangnya otonomi khusus, untuk tahap pertama 100% itu OAT. Setelah itu kemudian tahap kedua bisa 20-80. Nah, karena sejatinya di dalam teologi, baik itu saya sebagai tokoh agama ya, jadi secara teologi baik dalam Islam, dalam agama Kristiani, semua manusia diajarkan bahwa kita semua satu keluarga, sehingga jangan ada terjadi semacam diskriminasi. Nah, diskriminasi karena undang-undang otonomi khusus itu sejatinya diskriminasi positif. Jadi diskriminasi tetapi karena ada unsur kesengajaan yang sehingga negara membuat undang-undang yang diskriminatif, tapi diskriminatif positif untuk dalam rangka melindungi entitas survivitas orang asli Papua yang cenderung populasinya terus menurun, terus juga banyak sektor ya, mulai dari sumber daya alam, kemudian juga sumber daya manusia. Papua termasuk banyak ketinggalan ya dalam berbagai hal aspek pembangunan, sehingga negara merasa perlu memberikan undang-undang otonomi khusus dalam rangka melindungi hak budaya, hak sosial, hak-hak pemerintahan, hak ekonomi, hak hidup yang sehat, hak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi negara menginginkan itu, jangan kita benturkan dengan undang-undang otonomi khusus, karena spirit semangat yang paling jauh dalam undang-undang otonomi khusus itu melindungi hak-hak keseluruhan orang asli Papua. Sehingga dalam proses penerimaan CPNS itu kita harus hargai juga saudara-saudara kita sesuai dengan undang-undang otonomi khusus. Tetapi ada catatan, di dalam undang-undang otonomi khusus itu karena kita orang asli Papua lalu semacam diskriminasi terhadap saudara-saudara kita, tidak boleh. Dan saya pikir itu tidak ada, karena secara natural, secara alamiah kita manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi karena undang-undangnya menyebut seperti di Papua Barat Daya, ada beberapa yang kemudian muncul untuk ingin menjadi gubernur gitu. Jadi harus ditolak. Karena apa? Karena memang undang-undangnya jelas bahwa yang menjadi gubernur, wakil gubernur harus orang asli Papua. Karena itu juga dalam proses CPNS penerimaan ini kita tetap berpatokan pada undang-undang otonomi khusus, harus didahulukan itu orang-orang asli Papua. Setelah tahap berikutnya baru kemudian kita, karena tidak boleh ada diskriminasi, sehingga 20-80 itu mungkin bisa berjalan. Jadi komentar saya ya itu sesuai undang-undang. Saya sebagai MRP, saya harus melindungi hak-hak keseluruhan orang asli Papua, dan wajib mereka harus di 100% untuk awal ini, pertama ini karena provinsi baru, daerah otonomi baru, jadi 100% harus putra daerah. Nah, setelah itu tahap kedua 20-80. Mungkin itu komentar saya. Terima kasih.